Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indun Ica Asia, CGP Angkatan 8 dari Kota Cimahi. Saya tidak sendiri, di sini saya ditemani dengan Ibu Yuni Resti Astriani SPD, guru bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah 5 Cimahi. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah. Bu Yuni, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran Ibu Yuni di kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melaksanakan pembelajaran di kelas supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran lebih baik. Jadi begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Bu Yuni. Yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajarannya Ibu apa? Tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan itu untuk mengidentifikasi struktur dari label. Oke, untuk mengetahui identifikasi struktur ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Ingin aktif dengan menggunakan metode discovery learning. Jadi saya membuat tempelan di dinding dan siswa mencari informasi dengan berjalan-jalan. Oke ya, lebih kreatif ya Bu ya. Pertanyaan yang ketiga, jadi area yang akan dicapai apa itu Bu nanti? Areanya siswa aktif, terus dia juga bisa mengetahui struktur dalam label itu yang ini dan seperti itu. Keren ya Bu Yuni ya, dengan apa tuh dinding ya, nanti itu labelnya dipasang di dinding, siswa mengidentifikasinya dari kelompok bila seperti itu. Oke, yang keempat, saya ingin tahu rancangan yang sudah Ibu buat untuk pembelajaran di kelas. Misalnya strateginya, modelnya, atau metodenya gitu Ibu? Kalau modelnya menggunakan discovery learning, terus strateginya diberikan tempelan biar aktif. Ya, setelah itu dan bisa setelah itu juga yang siswa yang kurang aktif juga ada diberikan lembar kerja lain. Oke. Iya ya, di kelas itu kan berbeda-beda ya. Oh iya. Oke, jadi itu yang pembelajaran diferensiasi ya yang Ibu Yuni maksudkan. Oke, untuk yang kelima, bagaimana dengan media yang akan digunakan di kelas? Medianya Yuni pakai bungkus makanan. Pakai bungkus makanan, nanti siswa identifikasi setelah mengetahui contohnya tadi. Oke. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Yuni ada jadwal besok. Oh gitu. Ya. Oke. Nanti saya akan supervisi pembelajaran Ibu di kelas. Setelah selesai pembelajaran, kita akan ngobrol lagi percakapan pasca observasi yang akan dilakukan di depan PP. Sebelum diakhiri, apa yang bisa diambil dari percakapan ini Bu Yuni? Mempersiapkan lagi nanti ke depan pas waktu observasinya dan mengingatkan lagi tujuan Yuni mau menyampaikan atau tujuan siswa itu harus apa. Jadi untuk mengingatkan lagi. Oke Bu Yuni, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang udah tahu belum strukturnya? Jadi struktur itu kan kandungan yang maksudnya bagian-bagian dari ketika kalian lihat label, apa aja sih yang kalian lihat? Ada yang udah tahu sebelumnya? Belum? Oke, kalau belum, kalian lihat nggak di tembok ada kertas? Tahu? Lihat? Oke, tugasnya kita safari. Safari maksudnya kalian ininya sih sama ya, gambarnya sama. Cuman kalian jalan-jalan, mau di sini, mau di sana boleh. Kalian cari informasi yang kalian dapat mengenai struktur. Contoh misalkan, aku baru tahu
jalan, visi mau di sana, mau di sana, mau di sana, bebas. Kata kuncinya, kata kuncinya satu, tulis apa yang kalian ketahui. Yang kedua, tulis yang tidak kalian ketahui. Tulis yang kalian ketahui. Yang kedua, tulis apa yang tidak kalian ketahui. Kalau sudah tulis soalnya, boleh mangga cari di sebelah sana, di sebelah sana, atau di sebelah sana. Nanti gue akan keliling. So, yuk gue keliling biar sambil yuk sambil tulis. Ya, oh ada. Ini ya sama ini. Ya semua dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit sob, tulis sepuasnya. Jangan dipaksain. Baru berdiri. Cari informasi yang rasa ketahui. Kalau misalkan nggak ada yang ketahui, ya berarti tulis. Nggak ada udah. Ya tulis apa aja yang kurang tahu. Tulis sebentar ya. Informasi yang rasa ketahui sama yang belum diketahui. Oh ini aku nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa. Belum ngapa. Bentar ya. Iya yang mana ini? Jadi iya. Coba diurutkan dulu deh Pak. Urutkan dulu. Urutkan A B sampai Z. Ini paham? Guys? Ini siap jadi gini. Misal ya, oh aku mah tahu ini mah brand obat, kalau ini makanan. Label. Terus masih ada yang ingat? Ada 3 fungsi belajar label. 3, 2. Oke, boleh open your book. What does it say? 20. Terakhir kita belajar ada 3 fungsi kita belajar label. Anybody knows what is the function about the label? They know. 3, 2. To what is? To give. To 3 and to 2? To choose. To 3? To avoid. Artinya apa? To give information of the product. Untuk mendapatkan informasi yang rinci. To choose apa? Memilih produk yang sehat dan aman. To yang ketiga. Nah, untuk menghindari produk yang berbahaya. Jadi kita belajar label itu untuk mengetahui tadi 3 itu, untuk mendapat informasi, untuk apa? Memilih produk yang sehat dan aman. Yang ketiga untuk menghindari bahaya. Jadi abang kalau misalkan mau beli jajan, lihat dulu labelnya. Ya, bahannya bagus untuk kesehatan atau tidak, halal atau tidak, berbahaya untuk abang atau tidak. Harus dilihat labelnya ya, jangan asal beli. Oke. Paham ya di sini ya, kenapa kita belajar label? Because kita belajar Inggris, jadi kita belajarnya labelnya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kita udah bisa baca ya, tapi kalau bahasa Inggris ada kosakata yang harus kita kenal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur atau mengetahui struktur pada label. Tujuan hari ini
kira-kira dari belajar struktur kesulitannya apa? Selama tadi mengerjakan tugas, kesulitannya apa? Atau nggak ada kesulitan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, yang sebelah sini? Ada. Kesulitannya apa tadi setelah mengerjakan mengidentifikasi satu produk? Ada. Nah tadi yang Yasmin sama Rasya sama Nazri itu masih bingung. Deskripsi itu yang kayak gimana sih Bu? Benar? Nah itu juga kesulitan. Kesulitan yang dialami. Terus tadi juga Yasmin masih bingung deskripsi ya. Deskripsi suatu produk. Kebanyakan masih bingung tentang deskripsi ya. Benar? Nah, jadi deskripsi itu penjelasan suatu produk kayak yang ini. Itu contohkan yang beng-beng. Nah, beng-beng ini menjelaskan apa? Di sini ada yang gede. Jadi ini kandungannya ada ekstrak coklat dan ada karamelnya. Itu penjelasan suatu produk. Kalau di reaction to store itu biasanya kalau di makanan agak jarang, biasanya adanya di obat-obat ya. Oke, terima kasih Bu Tusuk saja. Insya Allah minggu depan kita belajar masih materi label ya di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya udah habis di supervisi? Deg-degan. Deg-degan ya. Iya. Terus apa lagi? Apa ya? Masih banyak yang harus diperbaiki sih. Banyak yang harus diperbaiki. Coba tuh kalau diingat-ingat dari awal tadi di bagian mananya? Kurang ini ya, apa ya, aktivitasnya ya, aktivitasnya. Kita dari awal dulu tadi masih ingat kan kita waktu di awal itu kan kita mau mengembangkan pembelajarannya itu kan ada 5 ya. Kita kan belajarnya itu kan diawali dari tujuan pembelajarannya, kemudian kita akan mengembangkan model discovery learning, kemudian yang ketiga cara membuka, melaksanakan dan menutup pembelajaran, yang ketiga konten pembelajaran, dan yang terakhir pembelajaran diferensiasi. Itu satu-satu direfleksi ya dari tujuan pembelajaran tadi Mbak Guru menyampaikan tidak? Ya, saya menyampaikan tujuannya yaitu siswa dapat menyebutkan struktur dari label tersebut. Oke, ya tadi menyebutkan. Oke, terus yang kedua pada saat pembelajaran model yang digunakan kan discovery learning. Iya. Menurut Mbak ada nggak tadi? Ada, tapi ada sempat anak bilang ibu capek berdiri terus gitu ya. Harusnya mah kalau memang itu ya harusnya itu si siswa itu berkeliling. Iya. Maksudnya berbeda labelnya. Nah Yuni tuh lupa tidak, jadi menyamakan si labelnya. Oh, iya, Harusnya ya. di berbeda per di sini di sana itu Ya, dibedakan. ya, tadi mah pembelajarannya enggak ya, jadi satu kelompok di situ saja. Setelah dia ini komposisi kembali ke kelompoknya ya. Iya. Oh, jadi harusnya muter. Harusnya muter, jadi kayak Beda-beda ya gitu tuh. harusnya berbeda, tapi Yuni di situ sama. Harusnya berbeda, jadi di pojok ini dapat apa, pojok sana dapat apa. Jadi harusnya tiga-tiganya itu dapat 3 juga. Nah, kemarin tadi hanya itu satu gitu ya. Jadi model discovery-nya tujuannya kan tadi melaksanakan pembelajaran dengan sesuai dengan sintak-sintaknya ya. Oke, sekarang Bu Yuni tadi sudah ingat tidak di saat pembelajaran itu ya dari tahap pembukaan, pelaksanaan, penutup, gimana menurut Bu Yuni? Menurut ini sudah semua pembukaan dengan tujuan, terus nanti kita belajar apa di situ, dan ditutup dengan nanti besok mau belajar apa. Jadi ini anggap di semua ada ya. Sudah ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran tema belajar label ini Bu Yuni sudah
membuka, melaksanakan dengan discovery learning tadi ya, dengan diskusi bergilir ya, harusnya di dinding itu menarik sekali loh Bu Yuni. Saya nggak kepikiran, saya tadi mengamati pembelajaran Bu Yuni itu sudah menyenangkan. Anak itu ternyata tidak boring, yang tadinya kan kita kemarin ada satu tujuan siswa yang tidak aktif, ya akhirnya ikut terlibat di dalam situ, itu membuat anak menjadi aktif. Sekarang yang pengembangan yang keempat nih Bu Yuni, untuk konten pembelajarannya. Gimana menurut Bu Yuni, apakah sudah tercapai? Konten mungkin pakai buku ya, kalau misalnya pakai buku. Nah ini di sini coba untuk pakai kertas yang ditempelkan tadi gitu. Sebenarnya bisa menggunakan PowerPoint, tapi karena belum sempat menyiapkan, jadi hanya menggunakan kertas saja. Tapi menarik loh Bu Yuni, tadi saya perhatikan dengan ternyata pembelajaran menarik itu tidak harus dengan infokus, tidak harus dengan PowerPoint, tidak harus dengan digital ya. Kemasan dari guru dengan barang sederhana, tapi membuat menarik tadi pada saat anak yang tadinya hanya duduk. Dan kalau infokus itu melihat, nah ini kan dia harus berdiri, jadi ada aktivitas. Kemudian anak membaca, meskipun tulisannya kecil-kecil tadi ada ya yang bilang gitu ya, tulisannya kecil-kecil nggak kelihatan, dia hanya fokus gitu, lihat teman lainnya ikut. Nah itu keren banget, keren banget. Itu jadi menurut saya itu tercapai itu tujuan. Dan kalau salah Yuni nyuruh sebelumnya, malamnya itu nyuruh bawa satu produk makanan. Di situ nanti aktivitasnya suruh mengidentifikasi yang masuk ke struktur ini apa gitu ya. Oke. Untuk yang terakhir nih, pembelajaran diferensiasi. Menurut Bu Yuni tadi, Bu Yuni sudah di KPE pembelajaran hari ini materi label tadi sudah ada belum diferensiasi ini? Ada, contohnya kayak mungkin kan ada yang inklusi ya Bu ya. Ini coba untuk membuat sebuah LK-nya, terus di situ juga kan ada yang berjalan-jalan tuh kinesthetic gitu ya. Ada juga yang tapi mungkin belum maksimal ya, itu untuk refleksi Yuni gitu. Sudah tapi belum maksimal. Nah, yang saya perhatikan pada saat Bu Yuni itu mengelompokkan 3 kelompok kemarin, itu siswa regulernya itu ada di kelompok dinding A, dinding sebelah kanan, sebelah kiri, dan di bagian depan. Bu Yuni langsung mengasihkan lagi LK individu ya, ke anak-anak inklusi. Oh, ini sudah diferensiasi. Nah, itu kan memang kalau untuk inklusi sama yang reguler ya sudah terbedakan. Nah, kalau yang 3 ini nih, 3 kelompok ini kan secara kemampuan, secara minat, secara gaya kan sebenarnya berbeda juga. Bu Yuni sudah membedakan belum? Kelihatan nggak? Sudah kelihatan. Kayak contoh kalau yang gaya estetik dia asik dengan mungkin dia jalan-jalan, harusnya tadi kan jalan-jalan, tapi di sana fokus satu itu kurangnya. Terus yang kedua visualnya ada gambarnya, jadi kelihatan yang termasuknya judul itu yang di sebelah sini gitu kan, dan menggunakan benda real gitu kan, jadi visual gitu. Paling unik yang kurang itu di mereka tidak mempresentasikan di akhir karena waktu tapi bisa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali ya. Jadi hasil pengamatan saya juga tadi luar biasa. Pokoknya pembelajarannya Bu Yuni itu sudah mengakomodir dari yang akan kita kembangkan, dan kita memang dari 5 pengembangan ini Bu Yuni sudah capai semua, dan Bu Yuni juga merasa sudah melakukan, meskipun ada sedikit kekurangan ya wajar ya, itu wajar untuk perbaikan kita ke depan. Mungkin cukup sekian ya refleksi kita hari ini, kita kembangkan berikutnya, kita saling belajar Bu Yuni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.